Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani dengan NIM 20500119023 dari kelas pendidikan biologi A. Baiklah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi neuron. Adapun pengertian dari neuron adalah neuron atau sel saraf adalah jenis tertentu dari sel yang khusus untuk menyimpan dan mengirimkan informasi. Adapun fungsi dari neuron itu sendiri, yang pertama yaitu menerima dan memproses stimulus, memicu aktivitas sel tertentu, dan pelepasan molekul informasi. Baiklah, materi kedua yaitu komponen penyusun sel saraf. Adapun beberapa penyusun dari sel saraf itu sendiri, yang pertama yaitu dendrit. Dendrit adalah serabut saraf pendek bercabang yang terhubung langsung dengan badan sel. Dan yang kedua yaitu badan sel, merupakan bagian terbesar dari sistem saraf. Yang ketiga itu akson. Akson adalah bagian serabut saraf panjang yang merupakan penjuluran dari sitoplasma. Selanjutnya yaitu inti sel. Inti sel merupakan bagian yang terdapat di dalam tubuh sel, yang itu lebih tepatnya terdapat di tengah-tengah badan sel. Yang selanjutnya yaitu selubung mielin. Selubung mielin merupakan serabut lemak yang bersegmen. Dan selanjutnya yaitu nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian agak menyempit pada akson yang tidak dilapisi selubung mielin. Dan yang terakhir yaitu sel Schwann. Sel Schwann adalah sel pada akson yang berfungsi untuk memberikan nutrisi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handayani dengan NIM 20500119016 dari Pendidikan Biologi A. Saya akan membahas tentang fisiologi saraf. Sebelum kita masuk ke fisiologi saraf, alangkah baiknya kalau kita mengetahui sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf terbagi secara anatomi dan fisiologi, di mana secara anatomi terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Sedangkan secara fisiologi terbagi menjadi dua, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik adalah saraf yang bekerja secara sadar, seperti ketika kamu menggerakkan tangan untuk menyentuh makanan atau mengambil tisu untuk mengelap keringat. Makanya saraf somatik ini biasanya ditemukan di otot rangka. Jadi bisa memerintah otot-otot tersebut untuk berkontraksi, dan kamu pun bisa bergerak sesuai dengan keinginan kamu sendiri. Saraf otonom adalah saraf yang bekerja secara tidak sadar. Saraf inilah yang mengontrol kontraksi paru-paru kamu agar tetap bernapas setiap saat. Saraf otonom juga bertugas mengontrol sistem pencernaan kamu agar dapat mengelola makanan yang masuk. Maka dari situ, saraf otonom ini banyak ditemukan pada otot polos, seperti pada organ pencernaan, jantung, dan kelenjar. Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana impuls dapat melewati celah sinapsis. Jika impuls tiba di tombol sinapsis, maka akan terjadi peningkatan permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca. Akibatnya, ion Ca masuk dan gelembung sinapsis melebur dengan membran prasinapsis sambil melepaskan neurotransmitter ke celah sinapsis. Contohnya adalah asetilkolin. Neurotransmitter berikatan ke bagian reseptor saluran ion di dalam membran pasca sinapsis, sehingga membuka saluran tersebut. Dalam sinapsis, ion Na+ maupun K+ dapat berdifusi melalui saluran tersebut.
Setelah neurotransmitter diterima oleh postsinapsis, impuls akan mengalir ke neuron tersebut. Neurotransmitter dilepaskan dari reseptor dan saluran tersebut menutup. Neurotransmitter kemudian akan dihidrolisis menjadi kolin dan asam asetat oleh enzim asetilkolin esterase. Kemudian masuk kembali ke dalam vesikel sinapsis. Demikian tadi proses penghantaran impuls melalui celah sinapsis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Atira, NIM 20500119018 dari kelas Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Sistem saraf pada hewan itu berbeda-beda baik bentuk maupun strukturnya. Hewan yang bertulang belakang, sistem sarafnya itu adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sementara hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebrata itu adalah sistem saraf yang berbentuk seperti tangga tali. Walaupun berbeda bentuk dan strukturnya, tetapi hewan invertebrata maupun vertebrata itu memiliki fungsi yang sama. Pun fungsinya adalah dari sistem sarafnya, yakni mengatur dan mengendalikan kerja alat-alat tubuh, mengetahui perubahan yang terjadi pada lingkungan, serta mengatur dan mengendalikan tanggapan terhadap rangsangan yang datang dari lingkungannya. Nah, sistem saraf hewan vertebrata seperti mamalia, aves, burung, reptil, dan pisces. Sedangkan sistem saraf pada hewan invertebrata itu diantaranya ada cacing, serangga, ubur-ubur, dan hidrilla. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, pada hewan vertebrata, mamalia. Bagian-bagian otak hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang berkembang dengan baik. Selain itu, mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Beberapa jenis mamalia memiliki kemampuan lebih karena pusat-pusat saraf di otak hewan tersebut mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Kemampuan seperti itu bermanfaat bagi hewan dalam mencari mangsa, misalnya kemampuan lebih pada indera pendengar dan penglihat dari kucing, indera pendengar dari kelelawar yang sangat tajam, indera pencium dari anjing yang sangat tajam pula. Selanjutnya adalah aves. Sistem saraf pada aves terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut-serabut yang berasal dari otak dan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruang tulang belakang. Otak burung terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar sebagai bagian utama dan otak depan terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Nah, permukaannya itu tidak berlipat-lipat sehingga tidak dapat menampung lebih banyak sel-sel saraf seperti pada otak besar manusia. Kemudian ada otak tengah. Otak tengah burung sebagai pusat penglihatan itu berkembang dengan baik dengan membentuk gelembung sehingga indera penglihat burung berkembang dengan baik. Permukaan otak kecil itu terdapat lipatan-lipatan yang mampu menampung sel-sel saraf lebih banyak pada otak kecil yang menunjukkan pusat keseimbangan burung itu ketika dia terbang berkembang dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah reptilia. Sistem saraf reptil terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di bagian otak besar atau lobus olfactorius yang merupakan pusat penciuman berkembang dengan baik sehingga indera penciumannya lebih tajam. Perkembangan otak tengah reptil terdesak oleh otak besar. Otak tengah menjadi kurang berkembang dengan baik sehingga menyebabkan indera penglihatan reptil itu kurang tajam. Kemudian ada amfibi. Nah, salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Sistem saraf katak tersusun atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Hewan tersebut memiliki otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk suatu sistem saraf pusat. Membentuk suatu sistem saraf tepi, otak besar berkembang memanjang sehingga membentuk oval. Ujung depan otak
otak besar itu berhubungan dengan indera penciuman, otak tengah itu berkembang cukup baik dan berhubungan dengan indera penglihat atau lobus optikus, kemudian otak kecil itu berbentuk lengkungan mendatar menuju ke arah sumsum lanjutan, kurang berkembang dengan baik. Selanjutnya itu adalah ikan. Sistem saraf ikan itu terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan itu terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi itu terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Otak depan berhubungan dengan saraf penciuman dan hidung, sedangkan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Nah, pada ikan atau Pisces, kedua bagian tersebut ternyata kurang berkembang dengan baik, sehingga indera penciuman dan penglihatan ikan itu kurang berkembang dengan baik. Bagian otak ikan yang berkembang paling baik adalah otak kecil. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengaturan gerak otot-otot ketika ikan berenang. Keberadaan pusat keseimbangan dan mengatur gerakan ini memungkinkan ikan dapat bergerak cepat dalam air tanpa terganggu keseimbangannya. Kemudian selanjutnya adalah sistem saraf pada hewan invertebrata, yaitu adalah cacing. Cacing memiliki sistem saraf berbentuk seperti tangga tali yang memanjang dari arah kepala ke arah belakang atau ekor. Pada sistem saraf tangga tali berkas yang membentuk simpul-simpul saraf di bagian-bagian tertentu yang disebut ganglion atau ganglia. Cacing pipi misalnya planaria memiliki sumsum saraf berupa 2 buah ganglia di daerah kepala. Selanjutnya di setiap ganglia dapat seberkas saraf memanjang atau longitudinal ke arah ekor. Tiap-tiap berkas saraf bercabang-cabang lagi membentuk cabang-cabang yang lebih kecil sehingga dapat menjangkau seluruh bagian tubuh. Cacing tanah memiliki sistem saraf yang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepala itu merupakan kumpulan badan sel saraf yang terletak di ujung depan tubuh pada ruas ketiga. Ganglion kerongkongan dan ganglion ruas badan terletak di bawah saluran pencernaan. Nah, di antara ganglion kepala dan ganglion bawah kerongkongan itu terdapat 2 buah saraf penghubung. Di antara ganglion bawah kerongkongan dan ganglion ruas badan terdapat 1 buah saraf penghubung. Selanjutnya, pada tiap-tiap ruas tubuh terdapat ganglion yang membentuk cabang-cabang halus. Nah, sistem saraf pada ruas tubuh dengan percabangannya berfungsi mengatur gerakan tubuh cacing tanah. Kemudian selanjutnya adalah serangga. Nah, salah satu contoh serangga adalah belalang. Hewan tersebut memiliki sistem saraf tangga tali yang mirip dengan sistem saraf cacing tanah. Sistem saraf pada belalang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepala merupakan 2 buah ganglion terbesar yang terletak di bagian kepala sebelah atas. Di dalam ganglion kepala ini terdapat saraf penglihatan atau mata, saraf peraba, dan antena. Ganglion bawah kerongkongan itu berhubungan dengan ganglion kepala melalui 2 buah serabut saraf yang masing-masing terdapat di sebelah kanan dan sebelah kiri kerongkongan. Ganglion bawah kerongkongan dihubungkan dengan ganglion ruas badan oleh 2 buah serabut saraf. Tiap-tiap ganglion ruas badan itu membentuk cabang-cabang serabut saraf yang masing-masing bercabang lagi hingga ke bagian bawah tubuh yang berdekatan. Dengan demikian, pada semua bagian tubuh terdapat ujung-ujung saraf. Selanjutnya yang terakhir adalah ubur-ubur dan Hydrilla sp. Nah, ubur-ubur dan Hydrilla sp ternyata belum memiliki sistem saraf. Sel-sel saraf ubur-ubur dan Hydrilla sp ini menyebar secara merata ke seluruh tubuh dan berhubungan satu dengan yang lain membentuk suatu anyaman. Sel-sel saraf motorik berakhir pada serabut otot, sedangkan sel saraf sensori berakhir pada permukaan tubuh. Hubungan sel-sel saraf dan otot memungkinkan hewan tersebut memberikan reaksi terhadap berbagai rangsangan dari luar tubuh, seperti sentuhan cahaya dan keberadaan makanan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.